الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas berkat nikmat dan rahmat Allah. Pada hari ini kita dikumpulkan di tempat ini. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya kepada kita semua, memberikan keberkahan, memberikan ilmu yang bermanfaat. Semoga kita menjadi orang-orang yang istiqamah sampai akhir hayat kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan semua pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah. Pada hari ini insyaallah kita akan membahas salah satu hikmah yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Hikmah yang berbunyi, at-tayyul haqiqi an tatwiya masafat ad-dunya anka hatta tara al-akhirata aqrab ilayka minka. Yang disebut dengan at-tayyul haqiqi, pelipatan atau keterlipatan yang hakiki, yaitu ketika engkau melipat jarak dunia atau ketika dunia terlipat darimu sehingga engkau melihat akhirat lebih dekat kepadamu dari dirimu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah adalah hasil dari renungan dan kajian terhadap ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan at-tayyul haqiqi, keterlipatan yang hakiki. Makna at-tayyu di dalam istilah salafun salih, terutama di kalangan tasawuf, itu terkait dengan karamah yang biasanya diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang saleh, hamba-hambanya yang dekat kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala kadang-kadang memberikan kemampuan yang luar biasa. Dia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam waktu yang sangat cepat. Bahkan pada waktu yang sama bisa jadi beliau berada di negerinya, tidak lama kemudian berada di negeri yang lain. Ini maknanya keterlipatan. Jadi bumi seakan-akan dilipat buat dia, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Bukan karena kemampuan dia, tapi karena Allah memberikan kemampuan kepadanya. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan kekuasaannya kepada manusia,
sehingga ada orang-orang saleh, orang-orang yang dekat kepada Allah yang diberikan oleh Allah kemampuan semacam itu. Ini adalah kuasa Allah. Ini adalah karamah yang diberikan oleh Allah. Dalam dunia tasawuf, orang-orang yang semacam ini dikenal sebagai orang-orang yang mendapatkan karamah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa dipelajari. Jadi jangan tanya bagaimana caranya bisa semacam itu. Tidak ada sekolahnya, tidak ada madrasahnya, tidak ada pesantrennya. Itu murni pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang semacam itu tidak bisa diulang-ulang, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada hambanya sesuai dengan kehendaknya. Ini yang disebut dengan at-tay, keterlipatan. Bumi ini dilipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sama seperti yang terjadi kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia biasa, kalau dalam ukuran kacamata manusia biasa, tidak mungkin Rasulullah bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam waktu yang sekejap. Tapi dengan kuasa Allah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah Subhanahu wa ta'ala melipat bumi ini, melipat dunia ini untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau diukur dengan logika dan akal manusia, nggak nyampe. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kuasanya bisa mengisrakan, memperjalankan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tidak sampai satu malam. Hanya sebagian malam saja. Bahkan disebutkan, ketika disebutkan lailan, itu hanya sedikit dari sebagian waktu malam saja, menunjuk litaklil, menunjukkan waktu yang sedikit saja. Tidak lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan, diperjalankan oleh Allah. Tapi dalam waktu yang tidak lama itu Rasulullah bisa berpindah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kalau sekarang naik pesawat saja butuh berjam-jam untuk sampai ke Masjidil Aqsa, apalagi dinaikkan sampai kepada Sidratil Muntaha, tidak butuh waktu yang lama. Kenapa itu bisa terjadi? Tidak lain karena kuasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lipat bumi ini untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang terjadi pada sebagian orang saleh. Kadang-kadang Allah Ta'ala ingin menunjukkan, ada orang-orang saleh yang punya maqam tertentu, punya kedudukan tertentu, yang disebut sebagai waliullah. Kadang-kadang kita mendengar cerita ada fulan baru saja bersama dengan dia, bertamu bersama dengan dia, tahu-tahu sudah terdengar bahwa dia ada di Masjidil Haram, sedang sholat maghribnya masih di Kebagusan atau Jagakarsa, sholat isyanya di Masjidil Haram. Ini adalah kondisi-kondisi yang kalau kita ukur dengan nalar kita mustahil. Tapi kalau diukur dengan kehendak dan kuasa Allah, tidak ada yang mustahil. Allah Ta'ala Maha Kuasa. Ini yang disebutkan oleh salafun salih, bahwa ini yang disebut dengan at-tay, dilipat bumi ini. Bumi ini dilipat oleh Allah untuk orang-orang semacam itu, mudah bagi dia. Ya. Jadi kalau mau umrah, mau haji, gampang buat dia. Ya, nggak perlu visa, nggak perlu paspor, karena langsung sampai ke sana. Tapi ini hanya diberikan oleh Allah secara khusus untuk hamba-hambanya yang pilihan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemampuan tertentu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ibnu Athaillah mengatakan, at-tayyul haqiqi, kata beliau, tapi jangan kita ini terpengaruh atau takjub hanya dengan kondisi yang semacam itu. Bagaimana caranya bisa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain?
belajar, ada ilmunya nggak yang semacam itu? Ada bukunya atau tidak? Ibnu Athaillah mengatakan at-tayyul hakiki, keterlipatan yang hakiki bukan itu. Kalau seseorang punya karamah, punya kemampuan semacam itu bukan sesuatu yang menakjubkan, itu biasa saja. Allah Maha Kuasa. Kadang-kadang Allah memberikan tidak hanya kepada walinya, orang-orang soleh, bahkan orang yang fasik sekalipun bisa melakukan hal yang semacam itu. Ada orang yang punya kemampuan tertentu dengan bekerja sama dengan jin dan seterusnya, dia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena itu yang menjadi ukuran bukan hal-hal yang luar biasa semacam itu. Ini yang ingin ditegaskan oleh Ibnu Athaillah. Dia bisa dimiliki oleh waliullah, tapi bisa juga dimiliki oleh walius syaitan. Bisa. Ya, kadang-kadang ada orang yang punya kesaktian tertentu, bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Jangan aneh, padahal dia nggak sholat. Padahal dia tidak taat kepada Allah, ahli maksiat. Kok bisa dia melakukan itu? Setannya. Maka ada satu kitab yang dituliskan oleh seorang ulama, Al-Furqan Baina Awliya'ur Rahman wa Awliya'is Syaitan. Pembeda antara waliullah dan wali setan. Dua-duanya punya kesaktian, tapi yang satu istiqamah di jalan Allah, yang satu ahli maksiat. Jadi ada orang yang jauh dari Allah tapi punya kemampuan. Tapi ada orang yang dekat dengan Allah, diberikan kemampuan, itu karamah dari Allah. Jadi ini harus kita bisa memisahkan. Ibnu Athaillah ingin menarik kita agar kita tidak berkutat pada kondisi yang semacam itu. Itu biasa. Jamaah kalau tahu Musailamah al-Kadzdzab, orang yang ngaku sebagai Nabi. Bagaimana Musailamah al-Kadzdzab mempunyai kemampuan yang luar biasa, sehingga orang-orang tertipu, terperdaya dengan kemampuannya. Ya, kalau dia mengatakan kepada awan, wahai awan, turun hujan, hujan turun. Kalau dia pukul tembok, keluar air, air itu keluar. Orang tertarik, takjub, jangan-jangan betul ini Nabi. Sehingga banyak yang mengikuti dia, tertipu dia. Karena itu yang menjadi ukuran bagi seorang muslim bukan itu. Ibnu Athaillah As-Sakandari ingin memberikan satu penjelasan kepada kita semuanya. Jangan tertipu karena orang bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam waktu sekejap. Jangan tertipu. Kata Ibnu Athaillah, walaupun kalau dikasih kemampuan semacam itu mau juga ya. Bolak balik bisa umroh gimana? Kalau dikasih sama Allah jangan ditolak. Kalau dikasih. Tapi kalau kita sampai memburu yang semacam itu dengan segala cara, jangan. Kita minta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling penting adalah istiqamah di jalan Allah. Beliau mengatakan at-tayyul haqiqi an tatwiya au an tutwa masafatud dunya anka. Keterlipatan hakiki itu kalau yang terlipat itu adalah dunia. Dunia itu terlipat darimu, sehingga engkau melihat akhirat lebih dekat kepadamu dari dirimu sendiri. Nah ini yang dimaksud oleh Ibnu Athaillah, bukan berpindah secara fisik, tapi kalbunya. Bahwa orang yang betul-betul mendapatkan karomah dari Allah, makom yang istimewa di sisi Allah, adalah orang yang tidak lagi melihat dunia yang ada di sekitarnya. Dunia ini seakan-akan terlipat baginya, nggak kelihatan. Yang lebih kelihatan apa? Akhirat. Betul fisiknya ada di dunia, tapi hatinya bersama dengan Allah. Ini yang dimaksud oleh Ibnu Athaillah. Ini yang namanya terlipat, benar-benar terlipat itu. Dunia itu terlipat dalam pandangannya. Dunia itu tidak kelihatan, tidak menarik buat dia. Yang menarik adalah akhirat dan jannahnya Allah. Itu at-tayyul haqiqi. Ini orang yang betul-betul dekat dengan Allah. Jadi tidak tertipu dengan kesaktian, dengan karomah dan seterusnya. Itu adalah sesuatu yang sifatnya duniawi.
Orang yang dekat dengan Allah, betul-betul jadi wali Allah ketika dia melihat akhirat lebih dekat kepadanya daripada dunia yang ada di hadapan matanya. Ini luar biasa. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kemampuan. Bukan berarti kita disuruh meninggalkan dunia, tidak. Beliau tidak mengatakan tinggalkan dunia. Dunia bersama kita boleh. Kita bersama dengan harta yang diberikan oleh Allah, nikmat yang diberikan oleh Allah. Tapi hati kita bersama dengan Allah. Tujuannya adalah Allah, ingin mendapatkan ridha dari Allah. Aktivitasnya adalah untuk mendapatkan ganjaran di sisi Allah. Yang ada dalam benaknya adalah surganya Allah, ridha dari Allah. Itu orang yang dunia ini seakan-akan terlipat dalam pandangannya. Bukan dunia lagi yang ada di hadapan dia. Yang ada di hadapan dia, yang menarik perhatian dia adalah jannahnya Allah. Ini yang luar biasa jemaah sekalian. Disebutkan oleh ulama kita salafun salih. Ada yang mengatakan wa qad dzakarahu syekh biqaulihi fima ya'ti laysa sya'n an tatwi lak an tutwa lak al-ard fa idza anta bi Makkah aw ghayriha min al-buldan innama sya'nu an tutwa 'anka awsaf nafsik fa idza anta 'inda rabbika intaha. Kata beliau, masalahnya adalah enggak penting apakah kamu bisa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, enggak penting kata beliau. Yang penting adalah ketika nafsu-nafsu yang buruk yang ada dalam hati kita ini terlipat sehingga kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Bagaimana kita bisa melipat nafsu-nafsu yang buruk, nafsu yang jelek dalam diri kita sehingga kita bisa sampai kepada Allah. Fa idza anta 'inda rabbika intaha. Kalau engkau sudah sampai kepada Allah, selesai sudah. Yang paling penting itu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Semuanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha huwa at-tayyul haqiqi. Itulah yang disebut dengan keterlipatan hakiki sampai kita kepada Allah. Disebutkan pula oleh para ulama kita. Mereka mengatakan la tata'ajjabu mimman yudkhil yadahu fi jaybih fayakhruju atau fayukhriju ma yurid. Jangan kalian takjub dengan orang yang memasukkan tangannya ke sakunya. Kata beliau, jangan takjub dengan orang yang memasukkan tangan ke sakunya lalu dia bisa mengeluarkan sesuatu apa saja yang dia inginkan. Doraemon. Kayak Doraemon ya. Apa saja yang dia mau tinggal masukkan tangan keluar. Katanya salafun salih la tata'ajjab. Jangan takjub dengan hal yang semacam itu. Karena itu bisa jin juga bisa melakukan hal yang semacam itu. Ya, bagaimana Sulaiman alaihi salam ketika beliau mengatakan ada tidak yang bisa memindahkan istana Balqis ke sini. Jin Ifrit mengatakan saya bisa. Sebelum engkau berdiri dari tempatmu saya bisa memindahkan. Ya, walaupun ada yang lebih hebat daripada dia, sebelum kamu berkedip istana itu sudah pindah. Masya Allah. Itu diabadikan di mana? Dalam Al-Quran. Itu yang disebut keterlipatan hakiki. Dilipat oleh Allah dunia buat dia. Kemudian disebutkan oleh salafun salih, jangan kalian takjub kalau ada orang memasukkan tangannya ke sakunya lalu dia mengeluarkan apa yang dia suka, semuanya bisa keluar. Jangan takjub. Walakin ta'ajjabu bimman yad'u yadahu fi jaybih wa lam yajid syai'an wa lam yataghayyar. Tapi takjublah dengan orang yang kalau dia memasukkan tangan ke sakunya lalu enggak ketemu apa-apa. Enggak ketemu apa-apa, tapi dia tetap istiqomah di jalan Allah. Itu yang lebih hebat. Ya, itu yang lebih hebat. Dia tidak urur, tidak takjub dengan kemampuannya, dia tetap bersama dengan Allah. Itu yang lebih hebat. Kata Ibnu Athaillah, jangan terperdaya dengan itu. Ini semua kemampuan-kemampuan duniawi. Yang lebih penting bagaimana hati kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di Abi Muhammad Al-Murta'ish radhiyallahu taala anhu, inna fulanan yamshi 'ala al-ma'
Ada orang yang berkata kepada Abu Muhammad Al-Murta'ish, katanya, ada bulan bisa jalan di atas air. Bisa jalan di atas air. Apa kata dia? Ini orang yang dekat dengan Allah. Abu Muhammad Al-Murta'ish radhiyallahu anhu mengatakan, "Indi, bagiku, man makkanahu Allah Ta'ala min mukhalafati hawa, fahuwa a'zam min al-mashi 'ala al-ma' wa fil hawa." Intaha. Bagiku, orang yang diberikan kemampuan oleh Allah bisa menata hawa nafsunya, bisa mengalahkan hawa nafsunya, itu lebih hebat bagiku daripada orang yang berjalan di atas air. Berjalan di atas air itu hal yang biasa, tapi orang bisa mengalahkan hawa nafsunya, itu yang luar biasa. Ini salafun saleh punya pandangan yang berbeda. Karena apa? Yang mereka inginkan adalah lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kemampuan-kemampuan yang sifatnya duniawi yang membuat seseorang kadang-kala sombong dia. Orang yang saleh ingin dekat kepada Allah, tidak tertarik dengan kesaktian, tidak tertarik dengan karomah-karomah yang semacam itu. Kalaupun diberi oleh Allah, itu karunia dari Allah, tapi bukan sesuatu yang menjadi penting bagi dia. Yang penting adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebutkan oleh salafun saleh, bagaimana mereka ingin dunia ini terlipat karena mereka ingin mendapatkan akhirat dan jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa Nabi mengajarkan kepada sahabat kesaktian? Tidak ada yang diajarkan kesaktian. Nabi tidak mengajarkan mereka ilmu-ilmu kanuragan, mujarabat dan seterusnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan mereka agar mereka bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, menjauhi maksiat, menjauhi dosa. Itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri kalau berperang pakai baju perang, mengatur siasat, tidak mengandalkan kesaktian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak. Dan para sahabat semuanya diajarkan hal yang sama. Mereka tidak tertarik dengan hal-hal yang semacam itu, walaupun kadang-kadang mereka diberi oleh Allah Ta'ala. Ya, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika ada di atas mimbar, tahu-tahu dia berkata, "Ya Sariya al-jibal, al-jibal." Wahai pasukan, wahai komandan, menuju ke gunung. Kata beliau, menuju ke gunung. Jamaah ketika itu bingung. Ini Umar bin Khattab bicara sama siapa dia? Tahu-tahu dia teriak agar komandan pasukannya menepi, pinggir, ya, pergi ke gunung, mendekat ke gunung. Ternyata Umar bin Khattab sedang berbicara kepada pasukan yang jauh yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Suaranya apa? Sampai. Luar biasa. Orangnya ada di mana, pasukannya ada di mana, dia memberikan komando, tapi orang yang menerima komando itu bisa mendengar suaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini orang-orang yang diberikan kemampuan. Tapi Umar tidak terperdaya dengan itu, tidak ujub dengan itu, biasa saja bagi dia. Karena itu kemampuan yang diberikan oleh Allah, yang bisa juga diberikan kepada yang lain. Jadi mereka itu tidak dilatih oleh Nabi untuk menjadi orang-orang sakti, tidak. Tapi dilatih oleh Nabi, dididik oleh Nabi untuk menjadi orang-orang yang mencari akhirat, mencari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling penting. Mudah-mudahan kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala niat yang tulus, niat yang ikhlas. Yang kita cari adalah ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling penting. Sehingga kita lihat sahabat, Masya Allah, mereka adalah orang-orang yang terus akhirat, surga, itu yang mereka cari. Mereka ingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun Abu Bakar punya banyak harta, harta itu hanya ada di tangan, tapi kalbunya bersama dengan Allah. Utsman bin Affan hartanya berlimpah, tapi harta yang berlimpah itu tidak membuat dia terbelenggu dengan hartanya.
Yang ada dalam benaknya adalah Allah, ridha dari Allah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini hasil pendidikan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita juga berharap mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah keimanan, diberikan ketakwaan, ya, diberikan keyakinan yang mendalam bahwa kita semuanya ini akan pergi ke mana? Mau ke mana? Aina tadhhabun? Kemana kalian mau pergi, kata Allah Ta'ala? Semuanya akan pergi ke akhirat, akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka orang yang saleh, dia akan melihat akhirat itu lebih dekat kepadanya daripada dunia yang ada di hadapan dia. Ini yang ditanamkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan hal ini. Karena itu disebutkan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kata para ulama, al-jannah fi a'yuni sahabah, surga itu di mata sahabat sangat dekat di mata mereka, sehingga mereka luar biasa. Setiap langkah, setiap aktivitas, setiap amal, setiap perbuatan mereka yang ada dalam benak mereka, apa bisa ini memasukkan kepada surganya Allah Ta'ala? Apa bisa ini mengantarkan kepada jannahnya Allah atau tidak? Kalau tidak mengantarkan kepada jannah, mereka tinggalkan. Kalau bisa mengantarkan kepada jannah, baru mereka lakukan. Itu yang namanya terlipat. Dunia ini terlipat bagi mereka. Kenapa? Yang ada dalam benak mereka adalah surga, adalah akhirat. Yang ada dalam benak mereka adalah jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan taufik dan inayah Allah berikan kepada kita semuanya. Baik, kita jeda dengan salawat asyhad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili adh-dhalimin bil-dhalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili adh-dhalimin bil-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili adh-dhalimin bil-dhalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili adh-dhalimin bil-dhalimin wa akhrijna min bainihim faizin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili adh-dhalimin bil-dhalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili adh-dhalimin bil-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena para sahabat dididik oleh Nabi untuk berorientasi kepada akhirat, maka yang mereka cari adalah akhirat. Betapa mereka sangat sedih dan menyesal kalau mereka tidak melakukan sesuatu yang bisa mengantarkan mereka menuju surganya Allah. Banyak di antara mereka yang menangis sedih kalau nggak bisa sholat berjamaah.
Kalau kita gimana? Banyak di antara mereka yang kalau ketinggalan takbiratul ihram saja sedihnya luar biasa. Itu yang ditanamkan oleh Nabi. Banyak di antara mereka kalau tidak bisa ikut berjihad di jalan Allah, mereka menangis. Banyak di antara mereka yang kalau tidak bisa berinfak di jalan Allah, mereka menangis. Karena itu jalan menuju surga. Itu yang dilatih, dididik oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bukan kesaktian, bukan karomah, bukan sesuatu yang sifatnya dunia, bukan itu. Bagaimana kita bisa menuju kepada Allah, itu yang paling penting. Satu waktu ada seorang sahabat bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslam. Ini sebagai contoh saja. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Bagaimana orientasi dia, bagaimana apa yang ada di benak dia, di otak dia, di akal dia. Satu waktu disebutkan bahwa beliau itu ikut mabit bersama dengan Nabi, menginap di rumah Nabi karena melayani Nabi, menyiapkan air wudhu Nabi. Bayangkan sahabat berkhidmat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena melihat khidmatnya, pelayanannya, pengabdiannya kepada Rasulullah, jasanya yang luar biasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sal ya Rabi'ah, wahai Rabi'ah, kau mau minta apa? Saya akan berikan." Karena dia sudah berbuat baik selama ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, "Sal ya Rabi'ah." Minta wahai Rabi'ah. Rabi'ah jamaah sekalian orang fakir, enggak punya rumah, tinggalnya di sufah di teras masjid. Belum menikah, enggak punya harta, enggak punya pekerjaan. Dia senang bersama dengan Nabi, enggak dipikirin itu yang lain. Ketika ditanya oleh Nabi, "Sal ya Rabi'ah, minta apa yang kamu mau minta?" Kalau kita dalam posisi Rabi'ah, yang kita minta apa jemaah sekalian? Kesempatan. Ya, belum nikah, minta istri. Belum punya rumah, minta rumah. Ya, belum punya pekerjaan, minta pekerjaan, dan seterusnya. Tapi Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami bukan itu yang dia minta. Ini kesempatan. Apa yang dia minta kepada Nabi? "As'aluka murafaqataka fil jannah." Ya Rasulullah, saya ingin bersamamu di surga. Coba bayangkan, yang ada di sininya apa? Dunia itu tidak menarik buat dia, terlipat bagi dia dunia itu. Yang ada dalam benaknya surganya Allah bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. "As'aluka murafaqataka fil jannah." Aku ingin bersamamu di surga ya Rasulullah. Nabi jamaah sekalian orangnya sensitif. Beliau tanya lagi, "Awaira dzalik, ada lagi enggak yang kamu mau minta? Ini kan urusan akhirat, barangkali urusan dunia ada yang mau diminta." Apa jawabannya Rabi'ah? "La huwa dzaka ya Rasulullah." Itu saja sudah cukup ya Rasulullah. Enggak mau dia yang lainnya. Kemudian Nabi mengatakan, "A'inni ala nafsik bi kathratis sujud." Kalau begitu bantu aku agar bisa memenuhi keinginanmu dengan cara engkau banyak sujud kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah akan terpenuhi keinginanmu. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik yang jadi orientasi kita akhirat, yang jadi harapan kita adalah jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.